Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Junjun Junaidi, guru SMA Islam Sina Cendekia, Kota Tangerang Selatan, Banten. Saya CGP Rekognisi Angkatan 8. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi tentang modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan peran saya dalam menjalankan budaya positif di sekolah yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas dan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan berdasarkan paksaan, pujian, maupun hukuman. Adapun motivasi perilaku manusia diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia tersebut, maka guru dapat memilih motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri siswa tersebut masih berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid atau dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Adapun posisi kontrol seorang guru diantaranya sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai manajer. Sebaiknya seorang guru berposisi sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu tahapan menstabilkan identitas, tahap validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, tahap menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun koneksi antar materi budaya positif dengan modul sebelumnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Diantaranya yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas yang dapat disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan
sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia tentang butuh penghargaan. Ternyata penghargaan itu dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya yaitu dapat merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan, dapat menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah Anda mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya dapat menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan. Untuk selanjutnya, saya dapat mengevaluasi diri sendiri, yang mana pada akhirnya saya dapat mengubah posisi kontrol yang kurang tepat menjadi posisi kontrol yang lebih sesuai dengan permasalahan murid. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang menyontek ketika ulangan harian dan juga siswa yang membuang sampah sembarangan dengan menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan langkah, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian, yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yaitu haruslah mengambil posisi sebagai manajer ketika mengatasi permasalahan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, sebetulnya saya telah menerapkan posisi kontrol manager. Hanya saja, saya masih cenderung ke arah posisi teman, ataupun belum melaksanakan semua tahapan proses kontrol tersebut. Tapi, setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih yakin untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan lebih memahami lagi langkah-langkah segitiga restitusinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana pelaksanaannya? Pernah. Tahap yang saya praktekkan yaitu tahap menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari menurut saya yaitu melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan semua pihak yang terkait dengan penerapan budaya positif. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.